Baik, perkenalkan nama saya Fadil Ibrahim dengan NIM 230241175. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis diagram ML pada studi kasus rancang bangun sistem informasi rekam jejak berbasis web oleh Adi Widarma dan Nitya Rahmawan. Oke, yang pertama latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong perguruan tinggi untuk memanfaatkan sistem berbasis web dalam pengelolaan data. Salah satu kebutuhan penting adalah pengelolaan rekam jejak dosen yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Namun pengelolaan data tersebut sering masih dilakukan secara manual atau belum terintegrasi, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pencarian data, risiko kehilangan data, dan proses pengajuan kenaikan jabatan yang kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi rekam jejak dosen berbasis web yang mampu mengelola data secara terstruktur, mudah diakses, serta mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Nah, baik. Jadi, diagram yang terdapat pada studi kasus saya yaitu hanya 8 diagram saja. Yang pertama ada use case, kemudian activity diagram, class diagram, sequence diagram, state machine diagram, deployment diagram, component diagram, dan communication diagram. Nah, untuk dua diagram lainnya, yaitu diagram objek dan diagram collaboration, itu saya ambil dari dua referensi lain. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan diagram OML yang pertama, yaitu use case diagram. Nah, use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi utama sistem serta interaksi antara faktor dan sistem. Diagram ini membantu memahami kebutuhan pengguna. Di mana pada jurnal ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan dosen sebagai user yang berinteraksi dengan sistem seperti login, mengelola data, dan mengajukan kenaikan jabatan atau pangkat. Selanjutnya yaitu ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur proses atau aktivitas dalam sistem secara berurutan, mulai dari awal hingga akhir, dan diagram ini mirip flowchart, di mana pada jurnal ini digunakan untuk menunjukkan proses kerja admin, user, seperti proses login, input data, hingga verifikasi data pengajuan. Oke, yang ketiga ada class diagram. Class diagram menjelaskan struktur sistem dari sisi objek, termasuk kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Di mana pada diagram ini menunjukkan struktur database dan relasi antar table yang digunakan dalam sistem rekam jejak dosen. Nah, untuk yang keempat yaitu sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu, sehingga terlihat proses komunikasi dari awal sampai selesai. Nah, pada jurnal ini menunjukkan bagaimana user berinteraksi dengan sistem, misalnya saat melakukan login atau pengajuan data secara berurutan. Seperti ini. Kita lanjut ke diagram selanjutnya yaitu state diagram. State diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau state suatu objek akibat suatu kejadian atau event. Nah, pada jurnal ini menggambarkan perubahan status data seperti dari proses pengajuan, verifikasi atau validasi, kemudian diterima atau ditolak. Itu adalah eventnya. Nah, selanjutnya untuk komunikasi diagram. Nah, communication diagram menggambarkan interaksi antar objek dengan menekankan hubungan dan peran masing-masing objek, bukan urutan waktunya. Nah, pada jurnal ini menjelaskan bagaimana communication diagram digunakan untuk melihat bagaimana objek dalam sistem saling berkomunikasi dalam menjalankan proses tertentu. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada deployment diagram. Nah, deployment diagram menunjukkan arsitektur fisik sistem termasuk perangkat keras,
hardware, dan perangkat lunak software yang digunakan. Nah, pada jurnal ini menjelaskan bagaimana aplikasi web ditempatkan pada server dan digunakan atau diakses oleh pengguna melalui perangkat tertentu. Dan diagram yang terakhir yang ada dalam jurnal ini yaitu komponen diagram, yang dimana komponen diagram menggambarkan komponen-komponen perangkat lunak serta hubungan antar komponen tersebut. Di mana pada jurnal ini menunjukkan bagian-bagian sistem dan file yang saling terhubung dalam aplikasi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke collaboration diagram yang diambil dari referensi lain. Di mana collaboration diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem dengan menekankan hubungan dan pertukaran pesan antar objek. Diagram ini memperlihatkan bagaimana objek saling bekerja sama dalam menjalankan suatu proses. Nah, pada diagram ini menjelaskan bagaimana digunakan untuk menggambarkan beberapa proses seperti login, pengolahan data pasien, mengelola obat, manajemen pegawai, laporan, hingga logout. Di sini yang saya gunakan adalah collaboration diagram kelola obat, di mana di sini terdapat user, kemudian verifikasi untuk login, yang selanjutnya itu cek obat, kemudian masuk ke dalam database. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada objek diagram. Nah, objek diagram digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata dari sistem pada suatu waktu, termasuk objek yang terlibat serta hubungan antar objek. Diagram ini membantu memahami bagaimana data saling terhubung saat sistem berjalan. Nah, pada jurnal atau referensi yang saya ambil, di mana menunjukkan hubungan antara staff, member, book, info, borrow, reserve, dan genre dalam sistem perpustakaan. Bisa dilihat pada gambar yang saya taruh. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sistem informasi rekam jejak dosen berbasis web mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pengolahan data yang sebelumnya masih manual dan tidak terintegrasi. Penggunaan berbagai diagram UML membantu dalam memodelkan sistem secara jelas, mulai dari kebutuhan pengguna, alur proses, hingga struktur dan interaksi antar komponen sistem. Dengan adanya sistem ini, pengolahan data dosen menjadi lebih terstruktur, mudah diakses, serta mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.